Hai. Kali ini topiknya cukup seru ya teman-teman. Jadi siapin iman kalian dan seperti biasa siapin headset, menjauh dari keramaian. Kali ini topiknya seru karena kita akan membahas tentang wanita. Jadi cowok-cowok akan berterima kasih padaku karena aku membahas tentang wanita. Alasan cewek cemburu. Apa nih alasannya cewek cemburu ya? Biasanya rata-rata apa sih kalau cemburu? Karena kan aku sayang, aku cemburu itu karena aku peduli sama kamu. Kita nggak akan, iya loh aku merinding loh. Ngasih kenesan merindingnya. Kita nggak akan bahas itunya karena itu udah basi banget kalau alasan kayak gitu ya kan. Jadi cowok-cowok harus berterima kasih sama aku karena kita bongkar wanita ya. Tenang, aku tuh nggak selalu membela wanita, nggak selalu membela laki-laki gitu kan. Sak-sak kue membela sopo urip-uripku, awak-awakku, cangkem-cangkemku ya kan. Kenapa sih cewek itu cemburu gitu kan? Kue mungkin kalau dihadapkan dengan wanitamu yang cemburu tuh kemerungsung, bingung, ribet, riwah karena cemburunya tuh kadang tidak beralasan gitu. Alasannya nggak jelas, ada alasannya tapi dia nggak bisa mengungkapkan, nggak mau mengungkapkan dan mungkin di kode-kode doang kalian nggak paham. Nah ini adalah alasan cewek-cewek itu cemburu sama kalian, pacarnya yang jelas ya kan. Tapi alasannya itu sebenarnya ada banyak banget, tapi aku konklusikan, aku rangkum jadi 3. Yang 3 ini yang utama. Jadi Mbak, aku sebenarnya A, B, C. Oh, ini bisa masuk ke satu topik ini nih, gitu. Jadi banyak sebenarnya. Yang pertama, cewek itu cemburu karena apa? Karena trauma masa lalu. Trauma masa lalu mungkin ya, dia pacaran sama cowok, sama yang sebelumnya. Terus dia tuh diselingkuhin, yaitu trauma. Terus dibawa sampai pacaran sama kamu. Mungkin dulu mantannya itu pas selingkuh ya, izinnya, sayang aku belajar kelompok di rumahnya si A. Ternyata enggak, ngamar, jebule ya kan. Nah itu adalah ketahuan dan dia masih narik-narik sampai sekarang, masih trauma itu teringat. Karena itu pertama kali dia pacaran mungkin udah digituin apa segala macam alasannya, tapi itu trauma masa lalu yang pernah dia rasakan di mantannya yang sebelumnya. Dan delalahe, mungkin kata-katamu pas izin ki podo mbek mantane gitu. Yang aku mau kerja kelompok, langsung otaknya kayak ter-remind back lagi yang lalu gitu. Rumah teman, kerja kelompok, apakah dia selingkuh gitu kan. Jadi ini trauma masa lalu yang masih dia inget-inget sampai sekarang. Biasanya tuh pencetusnya mungkin kata-katanya sama, kalimatnya sama, tempatnya sama, timingnya gitu loh, yang akhirnya dia jadi inget, jadi deg-degan sendiri padahal belum tentu. Kalian izin itu belum tentu bohong gitu loh, bisa aja itu beneran gitu. Yang selanjutnya nih, yang kedua, pacar deket sama mantan. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Bisa aja nih deket sama mantannya itu emang karena pas putusnya itu emang udah sepakat ya udah kita temenan. Karena kita berawal dari temenan ya udah temenan aja dan nggak ada niat balikan. Bojomu gitu jadi insecure gitu. Mungkin dia sama mantannya tuh nggak ada yang temenan gitu loh. Jadi dia nggak bisa nerima itu. Akhirnya kalau kamu temenan sama mantanmu dimana dia nggak bisa melakukan itu, akhirnya kayak jangan-jangan ki ono niat-niat balikan, wah jangan-jangan selingkuh, wah jangan-jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan sebagainya. Pikiran cewek itu kan ribet tuh, riboh ya kan. Atau mungkin kamu itu ya cowok-cowok tuh emang terpaksa kerja bareng mantan. Ternyata kamu sama mantanmu itu satu kantor, satu divisi, satu ruangan, sebelahan lagi ya. Padahal itu tidak direncanakan, tapi itu jalannya Tuhan. Wijian, kata-kataku sangar porak, jalan Tuhan. Bisa aja yang kamu sebenarnya nggak merencanakan itu dan nggak mau hal itu, tapi emang terpaksa untuk kerja satu kantor gitu kan. Atau kepanitiaan kamu wakilnya, dia ketuanya, apa gimana lah itu. Dan pacarmu ya kan meh protes, piye endingnya tetap suuzon-suuzonan ya toh. Nah misalnya kue lungo, misal ada loka karya misal ada acara kampus apa acara kantor gitu kan yang emang harus perginya barengan gitu, pasti dia suuzon, nanti endingnya adalah ribet yang kayak kamu duduknya sama siapa sampai segitunya gitu, karena mungkin dia panik gitu kan, kok bisa sih dadak sekantor, dadak satu divisi kayak gitu. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga ini adalah pacarmu cemburu ini karena insecure. Mungkin mantanmu yang tidak kamu ceritakan fisiknya, cuman kamu ceritakan kenangannya, itu merasa kalau mantanmu sebelumnya itu lebih baik daripada dia, entah itu lebih baik
tata keramanya apa segala macam, intinya lebih baik, jadi dia insecure gitu loh. Tapi nggak cuman dia insecure karena mantanmu, tapi lingkunganmu. Jadi kalian cowok-cowok mungkin punya komunitas, ikut ekskul, ikut apapun itu, dimana cewek-ceweknya itu oke gitu loh. Kadang tuh cewek tuh cemburu, kenapa sih kok kamu harus mikir aku ya, aku insecure, kenapa kok kamu milih aku, padahal lingkunganmu tuh banyak cewek-cewek cantik. Rata-rata kan kata-katanya cuman cantik, udah gitu doang, cantik, berprestasi, bla bla apa segala macam. Jadi insecure itu juga bisa jadi asal muasal cemburu tanpa alasan. Padahal kalau dikorek-korek, kalau diajak ngobrol yang enak gitu, keluar tuh alasan itu, sebenarnya aku insecure soalnya lingkunganmu tuh cantik-cantik, badannya bagus-bagus, kurus tinggi langsing ya, kutilang gitu kan. Tuh. Yang keempat ini wajar terjadi karena alasannya adalah LDR. Jadi LDR itu sering menimbulkan cemburu yang tidak beralasan, cemburu yang alasannya nggak jelas, cemburu yang alasannya jelas gitu kan. Karena apa? Karena komunikasi pertama kurang, ya kan. Namanya LDR, jauhan, kowe nek kangen ya ora iso marani. Bisanya cuman via telepon. Dia kalau nggak capek, misal pada kerja masing-masing ya toh, pulang ke rumah udah capek, rasanya pengen tidur, tapi ya gimana, yang pihak yang satunya mungkin yang cewek, kok dia nggak ngabarin sih, siapa tahu dia lagi nungguin kamu kan dari lama. Kamu ternyata ada lembur gitu, misal pulang ke rumah gitu udah capek banget, ketiduran. Nah si cewek ini kayak, lu kok dia nggak ngabarin, jebule ngenteni kowe ngasih subuh gitu. Subuh kamu bangun, maaf sayang semalam aku ketiduran. Nah pikirannya udah kemana-mana gitu kan, padahal emang beneran ketiduran gitu. Karena kalau LDR gitu kan, kalau ada masalah ya menyelesaikannya lewat apa? Ya lewat telepon, SMS, WhatsApp, apapun itulah, pokoknya nggak bertatap muka langsung, nggak ketemu langsung gitu, itu kan lebih sulit. Dan rata-rata kalau misalnya LDR itu biasanya nih lingkungannya cewekmu itu kayak ngompor-ngomporin, ih jangan-jangan dia nggak balas chatmu tuh lagi makan kali sama yang dia bilang rekan kantor, ngomong mbek kowe mbek bose jebule mbek wedok. Lah nek bose wedok itu ya kan nggak salah, biasanya terkompor sama teman-temannya yang bajingan itu ya, mulutnya terkompor, timbullah negative thinking, komunikasi kurang, endingnya apa? Cemburu, marahan, berantem, neng-nengan, blok-blokan. Alamat. Itu tadi beberapa alasan ya yang udah aku konklusi, udah aku simpulkan ya, kenapa sih cewek itu cemburuan. Kadang cemburunya tuh kamu nggak tahu alasannya apa, tuh sebenarnya rata-rata tuh begitu yang sering kita temui. Tapi ada satu alasan cewek cemburu tanpa alasan dan negative thinking, menduga-duga, menuduh tanpa dasar ya. Karena apa? Karena sebenarnya cewek itu lagi main belakang sama kamu, lagi bohong, lagi selingkuh, lagi dan lain-lain, dan dia tahu step untuk bohongin kamu. Dan dia jadi kayak kebingungan sendiri gitu loh, ngerti gak? Wah jangan-jangan nih dia kayak gini karena misalnya aku sama kamu pacaran, terus aku nuduh kamu tuh selingkuh ya, misal kamu cecetan ya. Jadi sebenarnya dia tuh kebingungan sendiri karena dia melakukan hal itu dan akhirnya nuduh kamu seperti itu, padahal ya mungkin aja kamu enggak atau mungkin iya gitu. Itu satu alasan yang ya patut digarisbawahi. Cemburu itu wajar guys dalam hubungan, dunia opo. Tapi kalau misalnya pasangan kalian cemburu itu tinggal dijelasin aja pelan-pelan, sabar, gak usah emosi, gak usah marah-marah, gak usah sampai nesen-nesenan yang kekanak-kanakan gitu loh, dijelaskan ya. Rodok cekcok, rodok nada tinggi sih tidak masalah, tapi yang penting selesai. Tapi kalau kalian udah jelasin kok masih cemburu, mungkin penjelasan kalian kurang lengkap, kurang detail ya. Intinya gitu aja sih. Kalau misalnya pasangan kalian cemburu, ini terlebih yang lagi kita bahas tuh kan cewek nih. Nah itu rata-rata alasan mereka cemburu. Begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ya. Ingat kalau kalian cowok di sini, tonton video ini bareng pasangan kalian atau share aja linknya gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk jelasin terus di-share, terus tinggal di chat bawahnya gitu kan. Aku reti kowe cemburu nopo. Siapa tahu gara-gara ini terus kalian jadi baikan kalau lagi marahan ya kan. And see you in the next video. Bye.